Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Feels like a nightmare that's painful me. Don't stop, I want to die too fast. Remember. Oke, kembali lagi di channel Asri Kulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid ke remote kita, dan di sini kita bakal melakukan negosiasi dengan pihak Barcelona mengenai Neymar Junior. Ya, jadi seperti yang kalian lihat di YouTube tab komunitas kemarin ya, kita udah melakukan polling untuk nasib Neymar Junior ini, untuk menentukan nasibnya apakah kita bakal jual dia atau enggak. Tapi sebagian besar dari kalian, sebagian besar dari penonton ini, penonton channel ini, subscriber channel ini itu memilih untuk menjual Neymar demi masa depan Real Madrid ya, karena memang berdasarkan pertimbangan yang saya berikan kemarin, memang ini dari segi usia, kemudian dari segi overrating, Neymar udah menurun ya. Walaupun banyak dari setujunya kalian juga ini banyak ada bersyaratnya gitu loh. Jadi syaratnya kayaknya kebanyakan maunya harganya di atas 180 ya. Harganya tuh untuk Neymar ini. Jadi kalau misalnya Barcelona berani nawar di atas 180, itu berarti kita jual Neymar. Dan ada juga yang beri pertimbangan, Bang, sebaiknya lihat kualitas pemain ya, kalau misalnya masih bagus ya tetap pertahanin aja. Tapi ya ini menurut saya di FIFA ini tidak seperti di real life ya, dimana kalian bisa lihat sendiri kasusnya Ronaldo kemarin di Manchester United, yaitu sangat-sangat drop, sangat menurun terus ratingnya ya. Padahal di real life di Juventus itu dia masih OP banget gitu loh, dia masih bener-bener performanya masih bagus gitu. Dan ya inilah di game FIFA kayak gini nggak bisa terlalu belum terlalu apa ya, dia bener-bener nurun overratingnya kalau misalnya usianya udah 30 ke atas. Dia bener-bener berkurang parah sih. Ini aja Neymar baru 30 tahun udah minus 2, berkurang 2 ya. Ini kemungkinan lebih parah dari Ronaldo sih. Ya, jadi kita langsung aja mungkin negosiasi. Oke, jadi ini dia, kita udah bertemu langsung dengan pihak dari Barcelona untuk membahas masalah Neymar Junior ini. Ya, dan seperti yang kalian lihat, tawarannya itu 159.900.000 euro untuk tawaran pertamanya, dan tentunya ini masih bisa naik. Ya, seperti yang saya bilang di YouTube tab komunitas kemarin, saya bakal coba untuk naikin ke 200 juta euro. Tapi kemungkinan besar kayaknya bakal Barcelona bakal nawar turun lagi tuh, karena ya ini kita negosiasinya kan setelah bursa transfer musim panas ditutup kan, yang artinya walaupun kita deal di sini, Neymar nggak bakal langsung pindah ke Madrid. Beda halnya ke Madrid lagi ke Barcelona. Beda halnya mungkin kalau misalnya negosiasinya kita lakukan di pada saat bursa transfer kemarin masih dibuka, yang artinya Neymar udah langsung bakal pindah ke Barcelona begitu mencapai kesepakatan. Tapi karena ini udah tutup dan misalnya pun deal di sini, otomatis Neymarnya bakal pindah nanti pada saat bursa transfer musim dingin dibuka Januari tahun depan. Yang itu artinya bisa dibilang usianya Neymar udah bertambah lagi tuh, udah 31 tahun. Karena ya tahun baru lagi kan, udah tahun baru tuh. Dan jadi mungkin Barcelona mikirnya kayak gitu. Dan ini selama setengah musim Neymar masih bisa memperkuat Real Madrid walaupun kita udah deal di sini. Dan menurut saya ini overratingnya bakal menurun juga. Bersama dengan value-nya pun juga bakal menurun. Untuk Neymar selama setengah musim mungkin kita bersama Neymar kan, itu bakal ada penurunannya. Jadi mungkin Barcelona mikirnya kayak gitu. Jadi tapi tetap aja ini harganya masih cukup tinggi, 159 juta itu cukup tinggi. Dan iya, kita bakal langsung aja nih. Tapi saya bakal tetap coba ya, coba naik ke 200 juta. Kali aja memang Barcelona seniat itu untuk datangin Neymar Junior. Oke. Dia naikin dikit, tapi ini dikit sih. Saya kiranya dia bakal kasih ke harga 170 mungkin ya. Ini kita bakal coba lagi, mungkin
185 kali. Oke, kita coba lagi. Ini masih tetap untung besar kita ya, walaupun 185. 166 tadi ya. 168. Apa kita setuju aja di sini? Atau kita mentokin di 170? Kayaknya sih kita mentokin aja 170 ya. Turun 10 juta sebenarnya, aduh, tapi berisiko banget juga kalau misalnya ditolak, otomatis gagal tuh. Ya udahlah, saya nggak terlalu gimana juga nih, kita yang jelas udah untung lah ya. Kita naikin aja tuh, jadinya kurang 30 juta dari target awal ya, yang 200 juta itu. Lah, dia masih nggak mau loh, padahal tinggal naik 2 juta. Waduh. Oke. Jadi dia ternyata nggak terlalu seniat itu juga sih, karena itu tinggal nambah 1.500.000 kalau nggak salah tadi. Itu udah bisa deal kan ternyata. Wah, dia Barcelona nggak terlalu, duitnya cuma sampai segitu mungkin ya. Ya udahlah kalau gitu ya, gagal negosiasinya ternyata. Dan ya ternyata Barcelona nggak seniat itulah pengen datangin Neymar, karena itu buktinya tinggal nambah 2 juta lagi, bukan 2 juta, bahkan 1.500.000 euro lagi tuh udah bisa datangin Neymar. Tapi malah gagal, dan menurut saya kita udah cukup jauh turunnya ya, cukup jauh turunnya dari target awal kita yang pengen 200 juta kalau memang Barca mau ya. Tapi karena ya kenapa juga saya pasang harga terlalu tinggi kayak gitu, karena memang ya Barcelona adalah rival kita juga, dan tentunya nggak segampang itulah saya turunin harganya Neymar. Misalnya tadi saya kan tawarannya Barca itu di 159 kan, terus saya mau langsung naikin cuman 5 juta doang. Wah, nggak juga. Ini jadi Barca maunya berapa? Cuman 168 tadi. Itu berarti kurang dari 10 juta dari tawaran pertamanya. Jadi menurut saya ya nggak apa-apa lah. Kali aja nanti ada tim lain yang bakal incar Neymar, mungkin aja ya. Tapi ya udahlah kalau gitu kita jadiin aja Neymar legend di Madrid gitu loh. Kalau nggak ada yang mau beli sampai dia pensiun, ya udah biarkan aja stay di Madrid gitu loh. Karena memang banyak juga dari kalian yang bilang, bang jual aja kalau misalnya di atas 170 atau di atas 180. Kalau di bawahnya itu ya menurut saya ya kurang worth it sih. Walaupun kita tetap untung lah ya, kita tetap untung kok kalau misalnya kita jual itu. Cuman ya saya nggak tahu ternyata Barcelona nggak mau nambah segitu tadi, nggak mau nambah 1.500.000 doang tadi. Ya udahlah, kita lanjut aja. Ternyata nggak segitu juga ya. Oke, jadi gagal negosiasinya, padahal itu bisa menjadi penjualan termahal kita sejauh ini. Tapi ya udahlah, kita ambil aja sisi positifnya ya. Kita bakal masih punya Neymar selama beberapa musim ke depan. Itu kalau nggak ada tawaran yang ini ya, nggak ada tawaran yang menarik lagi. Siapa tahu aja nanti ada kan. Oke, jadi udah ada final report lagi nih untuk pemain-pemain muda. Oh, bukan pemain yang saya mau scout kemarin ya. Kita lihat ya, yang mana nih yang ada? Oh, ini ya. Lah, kenapa ada Matraore yang saya scout kemarin? Ini pemain usia 26 tahun. Dan RW, kenapa RW? Aduh, saya coba scout kemarin kan itu pemain left back gitu. Ini pemain 18 tahun ya. Rating sekarang 55. Ini juga 57 nih. Value 200.000. Free agent. Apakah ada lagi tuh? Oh enggak, ini semua soal pemain yang kita cari kemarin kan. 60 ini boleh sih ya, tapi usianya sudah 19 tahun juga. Free agent nih si Hugo Felipe
Bar Suarez yang sekarang asal Portugal. Bisa sih ini untuk lapis ketiga kita. Value-nya 400.000. Apa kita datangin aja ya? Nanti aja kali ya. Kita fokus dulu nih main Liga Champion. Kita butuh right back atau left back lapis ketiga sih, karena ini kemarin setelah Mendy terjual kan, itu otomatis left back kita tinggal 2 dan right back juga tinggal 2 tuh. Karena Sergio Reguilon itu ngambek ya kemarin dan udah hengkang dari Madrid. Dan oke, kita langsung aja mulai Liga Champions. Untuk ini match pertama kita sih di Liga Champions, dan lawan kita bisa dibilang tim yang paling lemah di sini. Oke, dan di sini saya bakal mainkan dulu Neymar Junior. Enggak sih, stamina-nya berkurang nih. Vinicius aja kalau gitu. Valverde kita mungkin mainkan Fabian Ruiz di situ, dan untuk left back bisa lah Reguilon masuk di sini, dan juga untuk right back nggak usah Arnold lah ya. Si Odriozola dulu nih. Kemarin kan nggak main tuh. Dan center back saya bakal coba Eder Militao dan Sancho Carvajal. Kita kasih pengalaman dulu di Liga Champions dia ya. Walaupun ya ini bisa dibilang match pertama kita harus mementingkan 3 poin penuh, tapi ya menurut saya sih bisa lah. Aduh, sorry. Nah ini untuk di awal ya, karena Luka Jovic ini udah apa ya istilahnya, udah krusial role-nya ya. Jadi mesti harus main nih, dan kemungkinan saya tempatkan Mbappe di kanan aja. Nah kayak gini ya. Bisa juga sih sebenarnya kita pakai formasi dengan 2 striker, tapi saya bakal coba kembali dengan formasi lama kita pada saat Mbappe baru didatangkan dari PSG, karena kita pakai Mbappe sebagai right wing dulu di awal ya. Oke, kita langsung aja nih. Let's go. Oke, jadi ini dia untuk match pertama kita di Liga Champions. Oke, kita berada di World Stadium. Dan kapten kita saat ini adalah Eder Militao. Ya, saya bakal Ramos lagi nih angkat trofi untuk musim ini, karena kayaknya udah musim terakhirnya Sergio Ramos nih bersama Madrid. Dan ini dia anthem dari Liga Champions. Ya, dan itu dia tadi anthem dari Liga Champions. Dan hari ini juga kita bakal melihat Lunin sebagai starter lagi. Setelah kemarin itu Courtois kalau nggak salah ya di match sebelumnya Derby Madrid. Dan Luka Jovic yang cukup naik peningkatan role-nya setelah kita perbaharui kontraknya. Itu saya skip aja kemarin ya untuk perbaharui kontraknya Jovic. Yang pertama itu saya record dan gagal hasilnya ya, ditolak sama Jovic, dan kemudian untuk negosiasi yang keduanya itu udah berhasil, tapi saya skip aja. Yang jelas dia udah minta role krusial pada waktu itu. Dan ini dia cadangan kita, Delik sama Varane ya.
Kita bakal lihat lagi Mbappe di posisi sayap. Dan kita mulai nih kick off babak pertama antara Anderlecht versus Real Madrid. Donny van de Beek kemarin juga yang ditawar cukup gila sama Tottenham. Tapi gagal juga negosiasinya karena memang ya saya cukup mahal pertahanannya si Van de Beek, karena menurut saya juga ya dia masih muda, masih 25 tahun lah, masih bisa lah itu. Masih bisa berkembang lah istilahnya. Oh, bagus sih mainnya Anderlecht sini. Oke, Vinicius Junior. Aduh. Sardella. Wow. Oke. Save pertama dari Lunin. Bagus loh mainnya si Anderlecht ini. Cukup menekan dia. Wah, ini bahaya nih. Kita mesti berhati-hati. Oh, astaga. Doku, waduh, coba lagi mereka. Dan Carvajal, bagus sekali, kalian bisa lihat ya. Sancho Carvajal. Donny van de Beek, kasih langsung ke Vinicius Junior. Come on, Vinicius. Ayo. Wah. Ya, astaga. Pengen dikasih Van de Beek tadi, tapi Kerov. Lagi-lagi Carvajal. Donny van de Beek, Eder Militao, Sancho Carvajal. Wah. Paul Pogba tadi kehilangan bola dia. Sambi. Regulan. Oke. Nah, ini udah mulai kelihatan nih. Kayaknya lebih susah di cup sekarang. Entah ada apa lagi nih. Padahal saya nggak merubah apapun dari difficulty ini. Oke, Carvajal lagi-lagi, good job. Ini kita ditekan, waduh. Oke. Wih, bagus loh. Nah, Sancho Carvajal untung aja. Untung aja tadi hampir aja itu. Itu udah fix goal sih tadi kalau misalnya. Astaga, kita diserang lagi. Oke, Regulan. Ya. Sambi. Nah, dapat Vinicius, come on. Vinicius Junior, ayo. Lari dong. Vinicius, come on. Masih Vinicius. Masih. Kasih saja ke Paul Pogba. Paul Pogba coba shooting. Yes, Pogba. 1-0 untuk Real Madrid. Good job, Paul Pogba. Oke. 1-0 untuk Real Madrid. Oke. Akhirnya walaupun kita dari segi serangannya Anderlecht ini luar biasa bertubi-tubi, cuman ya sekali kita mendapat peluang ya terbogol juga. Good job. Tapi jangan bersantai dulu. Ini masih 1-0 dan waktu masih panjang banget. Kim Min Hae. Oke, Regulan dapat ya. Paul Pogba. Fabian Ruiz. Luka Jovic. Nah, kasih ke Kylian Mbappe. Donny van de Beek mencoba tadi. Oh. Paul Pogba, Fabian Ruiz, Van de Beek, Fabian Ruiz, Paul Pogba. Oke. Donny van de Beek dan wasit itu sebuah pelanggaran tentunya. Oke, long shot pastinya Paul Pogba dan ya kita mungkin langsung aja nih. Kasih tengah dan Mbappe. Wah, kenapa? Aduh, Jovic nggak disambung tadi. Waduh. Bisa tadi tuh, Jovic langsung mengubah arahnya
bola dari Mbappe ya. Astaga. Nah, Paul Pogba dapat ya. Astaga. Regular. Flap. Oke, jaga tuh. Aduh, Regular. Ada Doku di sana. Oke. Sancho Carval lagi-lagi. Nice sekali. Oke, Paul Pogba. Odriozola langsung kasih ke Kylian Mbappe sisi kanan. Oke, Mbappe tembus dong Kylian Mbappe. Oke, waduh. Gagal dilewati. Ya elah. Oke. Donny van de Beek. Donny van de Beek. Luka Jovic. Luka Jovic. Jovic coba. Yes, Luka Jovic. 2-0. Real Madrid. Mantap placing tadi tuh. Ya, Luka Jovic di menit ke-42 mencetak 1 gol untuk Real Madrid. Dan sekarang 2-0, udah cukup lega nih kita. Jadi kita bakal melihat lebih bermain ke ball possession nih. Kalau bisa ya. Karena ini Andreas juga bagus ball possession ini. Aduh, Doku. Flap. Odriozola. Nah. Wah, lolos lagi dong Kylian Mbappe. Oke. Come on. Come on Mbappe. Come on. Donny van de Beek di sana, Van de Beek. Masih lumayan banyak memang pemain dari Andreas tadi yang mencoba menutup ya. Mencoba memblok tendangan dari luar kotak penalti. Oke, dan ini Dortmund berhadapan dengan Benfica. Galatasaray kalah 1 gol ya dari Barcelona. Barcelona sekarang 2-1 dan Inter imbang dengan Olympique Lyon. Leipzig imbang dengan Napoli. Chelsea menang sementara 1-0. Oke, kita mulai nih kick off babak kedua. Oke, Fabian Ruiz. Wah, ini Carval. Oh, sepatunya ya mesti kita perbaharui nih. Itu masih sepatu yang putih hitam tuh yang biasa aja. Wah, sorry. Doku lagi-lagi ada Eder Militao di sana. Sancho Carval sih masih makin ini ya, makin menunjukkan performa yang luar biasa sih untuk center back kita ini. Eder Militao. Carval. Kylian Mbappe, Paul Pogba tuh, come on. Kasih lagi Luka Jovic, bisakah? Aduh, gak bisa. Astaga. Vinicius. Oh, mudah saja bagi Rolf. Kim Min Hae. Sambi. Nah, Donny van de Beek. Dapat dia. Luka Jovic.
Luka Jovic, bagus sekali. 3-0 sekarang. Aman lah kita. Jadi Jovic sekaligus mencetak brace hari ini. Oke, jadi saya bakal ganti satu pemain dulu. Siapa nih bagusnya kita ganti? Pogba aja kali ya. Kita ganti Pogba dengan Dani Ceballos. Oke. Ini Pogba udah turun role-nya ya, bukan krusial lagi, udah important dia. Flap. Oichen. Oke. Sambi Doku. Mbappe, come on. Nice, astaga. Flap. Oke, Regulan. Aduh. Oke, Jovic. Oke, menunjukkan skill tadi. Regulan. Ya. Astaga. Diblok lagi untuk kedua kalinya dan ya kita bakal ganti pemain nih. Oke, jadi siapa nih kita masukin? Ganti aja mungkin Mbappe-nya. Kita Takefusa Kubo aja kasih. Dan iya di kiri mungkin Fabian Ruiz apa ini ya? Fabian Ruiz. Oh, nggak ada penggantinya sih. Valverde kan di bawah tadi. Ya udahlah. Mbappe out dulu dan menggantikan Takefusa Kubo. Karena udah menang 3-0 juga kita, jadi kasih pemain-pemain yang pemain lapis kedua aja tuh main. Kubo. Oh, Kubo tadi gagal melewati. Memang cukup sulit pastinya. Karena cukup banyak pemain underlist di belakang tadi. Kubo, come on. Oke, Kubo. Cepat banget. Astaga. Masih as. Doku. Sambi. Rove. Vinicius. Aduh. Donny van de Beek. Oh. Dan lah. Penalti ya? Oh, enggak. Wih, bahaya nih. Oke, kayaknya nggak bisa sih. Donny van de Beek masih. Kita bakal masukin Neymar di sini. Untuk sebagai posisi cam ya. Ya, kita bakal gantiin dulu untuk Donny van de Beek sendiri dengan Neymar masuk 10 menit terakhir. Kita masukin Neymar sebagai gelandang dulu ya. Oke, semoga sih gol.
Aduh, terlalu ke kanan kayaknya. Neymar, masuk dong. Yes. Gol pertamanya Neymar. Gol pertama dari tendangan free kick akhirnya masuk juga. Waduh. Keputusan yang sangat tepat tadi. Langsung memasukkan Neymar. Kena tiang tapi tiang dalam dan bolanya langsung mantul ke dalam tuh. Tuh, wah mantap sekali. Oke, Neymar Junior yang baru saja sangat heboh kita bicarakan ya. Karena bakal dibeli oleh Barcelona, tapi ternyata Barca nggak punya duit sebanyak itulah. Karena ya buktinya tadi tinggal nambah 1.500.000 euro doang, mereka nggak mampu. Jadi Neymar tetap stay bersama Madrid dan ya kali ini kembali lagi berkontribusi untuk Madrid, 1 gol melalui tendangan bebasnya. Apalagi Neymar itu punya nama dan ya tenar lah istilahnya, jadi pastinya ngaruh lah untuk penjualan jersey segala macam, itu ngaruh banget. Makanya cepet banget kita dapat penjualan ini 200 juta untuk jersey doang. Selain Mbappe juga kan, Mbappe selalu yang paling atas sih. Cuma Neymar juga kalau nggak salah biasa di posisi kedua ya. Oke. Dani Ceballos. Odriozola. Come on. Wah. Jauh banget jatuhnya Odriozola tuh. Treble. Grove. Lap. 3 menit ada time ya. 1 menit berlalu. Oke. Sardella. Waduh. No. Oke, Lunin. Nice. Ya, itu kasih ke Neymar aja napa tadi. Sancho Carvalho itu dia. Full time whistle. Oke. Kemenangan pertama kita di Liga Champions untuk musim keempat. Ya, seperti harapan kita semua sih, kalau Anderlecht yang kita lawan otomatis harusnya kita menang memang. Tapi ini masih ada Leipzig nantinya ya, yang kita harus lawan juga di Liga Champions fase grup. Dan target kita tentunya juara grup lagi tuh di sini, karena kita tim yang paling besar di sini. Oke, jadi di grup H ya kita itu. Dan ya kita punya 6 shot, 5 on target. Kemudian Anderlecht punya 2 shot, 1 shot on target. Sayang banget kita kalah di possession ya. Aduh. Ini masih perlu diperbaiki nih possession kita. Dan rating tertinggi ternyata didapatkan oleh Donny van de Beek. Lagi-lagi Donny van de Beek menunjukkan kemampuan yang luar biasa sih. Dan Neymar Junior baru masuk dapat 8,5. Tentunya karena dia berhasil mencetak gol juga. Luka Jovic 9,4 ya. Bahkan Bryce pun Luka Jovic belum mampu mengalahkan Donny van de Beek yang nggak mencetak gol sama sekali. Oke, jadi kita hadir dulu untuk post-match interview. Dan Dortmund bakal udah menang. Dortmund 2-0 lawan Benfica. Merci à vous d'avoir accepté de nous répondre avant de regagner le vestiaire. Ya, Arnold dicari ini. Oke, saya jawab ini aja. Oke. Luka Jovic ya bagus mainnya ya, tapi wajar aja sih karena kita tempatkan dia di tengah. Kalau misalnya Mbappe di tengah, striker ya Mbappe juga pasti bisa kayak gini dong. Merci, c'est gentil de nous avoir répondu. Oke, jadi itu dia untuk match pertama Liga Champions kita. Dan ini top skor sebentar di La Liga ya, Mbappe dengan 7 gol.
Siapa nih cedera? Traore ya, pemain dari Olympique Lyon. Nah, kita berhasil menang tadi. Chelsea 3-1 atas Shakhtar Donetsk. Lewandowski hat-trick. Oke. Di Atletico de Madrid 3-0 atas Basel. Dan ya itu aja mungkin ya untuk bentar kita bakal cek dulu nih. Finance kita. Kita lihat untuk aduh, ini watch budget mesti diatur nih 93 lah kayak gini ya. Oke, aman. Yes. Nah, ini Mbappe. Oh, nama Neymar udah nggak ada nih. Perasaan kemarin ada nama Neymar tuh. Mbappe, Vinicius, dan Van de Beek nih. Yang tertinggi sekarang. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode kali ini. Dan next episode kita bakal berhadapan dengan Celta nih. Ya, Celta di laga La Liga kita away. Dan itu dia aja. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.